kalau evakuasi kecelakaan ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup itu tidak perlu menunggu petugas. Cak Zainal, apa namanya? Kalau ngomong korban kecelakaan nih, yang masih hidup, Cak. Kalau tadi kita ngomongin yang hancur, yang sudah meninggal gitu ya. Kalau yang masih hidup, gitu itu kan apakah ada triknya supaya dia patah? Saya yang pernah dengar sih, jadi kita itu nggak boleh langsung menolongnya dia. Jadi kan harus triknya, kalau patah itu harus seperti apa? Kalau mereka takutnya nanti kan kalau langsung digotong itu nanti malah parah. Apakah benar gitu, Cak? Tidak boleh. Kalau patah itu harus disepalek. Kalau nggak ada, biasanya itu bambu. Kita kan nggak siap. Oke. Minta kerdus sama orang, kemudian dikasih tali. Nah kerdus itu mana yang patah, disepalek sama kerdus. Kemudian dia angkat minggir. Nunggu mobil yang ngangkut, biasanya PMI. Iya. Kalau nggak ada PMI, ya dinaikkan, di stop no pickup atau mobilnya polisi. Untuk lebih cepat penanganan darurat, biar cepat diselamatkan nyawanya. Oke, benar. Itu ya. Iya, jadi nggak usah nunggu. Pokoknya yang penting sudah disepalak, diselamatkan pickup atau mobil apapun, boleh, nggak apa-apa. Itu. Paling banyak, Cak, dalam sehari Cak Zainal mengevakuasi korban itu sampai berapa sehari? Iya. Sekarang ini sepi. Oh, jangan sampai rame-rame, Cak. Mau saya evakuasi orang mati sedih. Oke. Ini sekarang nggak sama dengan dulu berarti, Cak ya? Iya. Dulu itu masalah. Lu sungguh. Oke. Tapi kita relawan nggak pernah sambat, capek. Karena rasa kemanusiaannya itu, Cak ya. Nggak pernah. Tadi ya. Bahkan sampai berapa sih, Cak? Sehari kalau yang dulu katanya rame evakuasi gitu, itu kecelakaan dan sebagainya gitu, itu sampai berapa sehari? Ya, dulu itu kan saya tidur di Polres Mojokerto Kota. Oke. Bisa sampai 5 kali. 5 kali. Pernah itu area kota Mojokerto kabupaten juga. Dulu di kota. Dulu kota itu dulu pernah. Kota itu wilayah kabupaten, wilayah kepolisian. Dulu pernah dimasukkan kota pada tahun berapa gitu, saya lupa. Digabung. Benar dulu. Itu sampai 5 kali. Sampai jam 2 itu pernah di bypass, termasuk wilayah hukum kota akhirnya. Itu laka, itu orangnya ditabrak mobil tuh sampai hancur, nggak kelihatan dagingnya, kelihatan tulang sampai uratnya saja. Ya Allah, itu mati, Cak ya? Ya hancur. Hancur, gak karu-karuan. Bayangkan, ini nubruk lari, terus. Media itu ada yang di situ kok, media itu pada waktu itu. Iya. Dia mesti media yang di situ di Mojokerto itu, wilayah Mojokerto ini. Mesti dia ingat. Waktu itu mesti ingat, dia nyoteng gini. Tapi media apa ya dulu itu saya lupa. Ya itu. Hancur. Hanya tulang, sama sandal, sama baju, sama otot. Jadi tulangnya itu enggak bisa putus. Kelet sama tulang, dagingnya enggak ada. Morat marit gak karu-karuan itu. Cak, minum dulu boleh, Cak ya? Oh iya. Ayo diminum loh, Cak. Kita alhamdulillah. Pembicaraan kita bikin seret di sini, bikin kering ya. Rasanya ini hati ini udah kayak hancur juga nih, Cak. Bukan hanya itu. Iya. Oke. Ya gitulah. Itu relawan, ya. Relawan, Cak ya. Iya. Terus kalau ngomong keluarga nih, Cak. Cak Zainal sebagai relawan yang suka mengevakuasi mayat,
nolong orang kecelakaan seperti itu ya, orang kesusahan gitu itu, dari keluarga itu seperti apakah supportnya? Apakah mendukung apa enggak? Nah, gitu atau malah sampai niki wah gitu loh, peti wah gitu loh. Oh gini keluarga ya. Saya kan istri saya meninggal. Oh, mohon maaf. Oke. Tahun iya. 2008. Oh, 2008. Nah, saya tahun 2004 itu saya sudah kecimpung di kesosialan, menolong orang-orang itu. Mampu tadi ya. Dia senang, bangga. Itu. Seandainya istri saya masih hidup sampai tahun-tahun yang sekarang, insya Allah dia lebih senang. Dengan kegiatan ini, ya mungkin dengan kondisi yang sekarang mungkin istri sudah meninggal, mungkin di alam sana juga pasti juga melihat Cak Zainal yang sekarang juga bangga pasti Mas ya, dengan pastinya akan terus mendoakan Cak Zainal gitu. Ya mudah-mudahan itu kan semoga Tuhan itu seperti itulah. Ya amin. Jadi saya ini jadi relawan itu nggak tahu ya kok saya ini nggak ada begini. Rasa wedi loh kau sampai nih. Tidak ada seperti itu. Kok saya bisa terus seperti ini jadinya gitu loh. Kok ngukupi mayat. Loh saya ini nggak ada program dulunya itu, nggak ada. Makanya bergerak ke situ tuh juga nggak ada rencana aja. Nggak ada gitu loh. Kok sampai seperti ini gitu loh. Terus tanggapan kalau tanggapan teman ataupun saudara yang lainnya itu gimana terhadap sosok Cak Zainal yang sebagai seorang relawan evakuasi mayat gitu? Ya, saudara itu ada yang hati-hati dalam menjalankan tugas. Ada yang kalau saya ke sana itu takut. Iya, soalnya kan apa Cak ya? Kalau setahu saya orang yang sering pegang mayat itu juga pasti bakal diikuti Cak ya. Gitu. Ada yang takut. Tapi saya terus memberi masukan. Kita ini sosial ya. Kalau kamu bisa seperti saya, insya Allah Tuhan itu memberi apa ya, berkahnya. Berkahnya benar. Mulai dari kesehatan, rezeki, habis itu keselamatan gitu itu juga pasti akan diberi Cak ya. Nah, saudara saya ini sering melihat di media. TV. Kalau ada evakuasi, dia itu tahu saja. Gitu loh. Lu ini gitu. Mas Chen, Mas Chen. Pastinya juga bangga lah. Pasti yang pasti kan saudara, teman, sahabat gitu itu mendukung ya. Iya, mendukung sekali ya. Iya. Oke. Cak Zainal, kalau keluarga sudah mendukung, tadi juga dan semoga pun doa-doa dari istri dan teman, yang istri yang sudah meninggal, sahabat, teman, saudara gitu kan pasti kan mendoakan Cak Zainal ya. Terus di sisi lain nih, itu tadi Cak kalau ngomongin mistisnya Cak gitu tuh, apakah nggak ada apa ya gejala-gejala mistis seperti itu setelah ketemu? Biasanya kalau di jalan raya pasti mereka ada yang istrinya ada yang nangis kok ngono lah. Cak Zainal pulang ke rumah setelah evakuasi pulang ke rumah gitu itu nggak ada apa ya gangguan seperti itu Cak, atau mimpi gitu nggak ada sama sekali, nggak pernah? Tidak. Maksud Cak? Gini ya, saya kan hidup di rel KA, belum dibongkar dulu. Saya kan rumah saya di situ. Saya kan hidup sendirian. Oh, sebelah pundi itu Cak? Terowongan prajurit Kulon. Saya kan jualan degan, es degan. Oh, di situ. Iya. Oke. Saya tidur nggak pernah mimpi atau apa. Sudah terbiasa. Nggak pernah. Saya takut gitu nggak pernah. Iya. Ya itu. Berarti nggak pernah istilahnya kayak digangguin atau apa? Misalnya minta tolong, Cak, golekno tanganku nang kono Cak. Ngono iku nggak pernah Cak ya? Tidak. Ya. Tidak pernah. Pokoknya tidak ada apa-apa. Kalau mimpi itu pas kita sakit pas opname di rumah sakit. Lah saya kalau sakit kan bukan satu kali saja, sering. Oh pernah, sering sakit Cak Zainal juga. Opname sampai 4 hari, 5 hari, terakhir 12 hari. Itu biasanya mimpi. Mimpi itu selalu mimpinya itu penemuan mayat, evakuasi. Terus anak tidur itu terus ada
ono mayat itu enak tidur. Iya. Terus saya bangun gini, astagfirullah, mimpinya di situ. Oke. Pas kita sakit, kalau saya nggak sakit nggak pernah mimpi. Iya. Ya itulah. Gitu. Iya. Ya berarti kejadian-kejadian mistis gitu itu nggak pernah Cak ya? Enggak. Malah istilahnya kayak dilindungi sekali gitu ya? Iya, insya Allah begitulah. Saya ini ya mohon maaf, saya tiap malam itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar saya ini memang dijauhkan dari malapetaka. Amin. Ya. Ya itu doa saya. Iya. Karena saya kegiatannya seperti ini, tidak ada lagi yang saya mintai tolong terkecuali yang Maha Kuasa. Ya, benar. Saya pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai bayangkan saja, kalau ada TKP, umpama Kendawar gitu, malam, sepeda motor itu larinya itu pokoknya gaspol. Loh. Iya. Mumpung sepi ngono ta. Loh. Yang penting kita ini ibarat gini, yang penting kita selamat. Oke. Satu yang saya ingat, kalau ada ceceran uli. Oke. Itu Takut, saja. Bahaya lah ya, nanti akhirnya malah jadi jatuh. Iya, itu yang saya masih memejamkan mata kalau ingat. Bayangkan kenapa, kalau ada ceceran uli, gitu. tidak bisa selamat. Mesti terpereset, nggak pakai berarti, tidak. Masih ada rasa khawatir lah. Iya, ya. terkecuali kalau siang, kalau malam kan nggak kelihatan ya. Iya itu. Lah itu untuk semuanya saja. Saya kira ini sebagai pelajaran atau sebagai masukan dari saya. Kalau malam harap berhati-hati. Kalau orang maling atau penjahat, saya ini tidak memikirkan di situ walaupun malam di mana saja. Tidak memikirkan. Karena tujuan kita baik, wis nggak mungkin saya disakiti orang. Seperti itu. Gitu. Iya. Jadi meskipun TKP-nya jauh gitu itu Cak Zainal berangkat sendiri juga. Oh iya, siap. Motoran. Iya, sepeda motor itu. Keren banget, hebat berarti ya. Berarti istilahnya kan gitu kan informasinya via WhatsApp atau telepon gitu Cak ya? Iya. Dapat informasinya dari situ. Terus Cak Zainal juga nggak menghubungi kepolisian atau apa gitu itu, masuk langsung berangkat sendiri? Tidak, saya tidak menghubungi polisi. Tujuan kita relawan membantu evakuasi. Iya. Nah, kepolisian nanti tentunya ada tersendiri antar kepolisian. Umpama di sana kan ada polsek. Iya. Nah, polseknya kan nanti bisa menghubungi. Oh gitu. Yang penting Cak Zainal nyampe TKP, evakuasi korban seperti itu Cak ya? Iya. Okay. Tapi nunggu perintah dari kepolisian. Kalau memang masih hidup dikembalikan lagi. Kita cepat-cepat dievakuasi, dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau meninggal dunia, kalau masih di jalan, kita gambar dulu, kita pinggirkan, ditutupi. Lah itu. Ya, untuk menghormati mayat, identitas mayat itu tadi Pak ya. Iya. Gitu. Terus Cak Zainal, kalau ngomong informasi nih, pernah nggak Cak Zainal informasi kecelakaan di sana atau korban meninggal di sana, dawar, moro-moro hoak ngono iku Oh iya. Pernah nggak? Iya. Nanti. Di Dawar kemarin ya gitu, terus di sana di Balong Bendo pernah. Iki sahabat lainnya sih hati-hati, ayo ya, hati-hati, nggak boleh, jangan sampai nggak boleh ya. Iya. Ya apa yuk ceritanya Cak? Ini saya berita dari teman. Dari teman. Iya, ditelepon Pak Jenal, siap perintah. Ada 33 ini di Watu Blorok. Oh 33 itu apa? Kode? Iya 33 itu kecelakaan. Oh kecelakaan. Iya. Ini MD2. Oke. Di Watu Blorok MD itu meninggal dunia. 2. Mana gambarnya? Infonya gak pakai gambar Pak Jenal. Siap meluncur. Sampai di sana hampir di Dawar. Nggak ada. Iya. Terus saya pulang mampir ke polsek. Oke. Jetis. Katanya nggak ada kecelakaan Pak Jenal. Informasi juga. Iya.
ternyata hoak. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Loh, saya apa Cak? Loh, tidak. Satu Rono, sama Iya. nggak ngamuk-ngamuk ngono. Oh, tidak. Enggak Cak ya. Relawan tidak boleh marah. Saking apike wong iki. Walaupun hoak nggak apa-apa. Heeh. Kita refreshing. Oh. Barangkali nanti refreshing ndawar waktu bloro ijenan pisan. Terus ya. Itu siang. Oh, siang. Iya. Oh, tak kira bengi ya. Enggak. Namanya relawan sambil refreshing. Klinong-klinong. Barangkali nanti nemu. Nemu apa iki? Malah relawan ini judulnya EPN nemu. Nggih. Ya itulah gitu. Oh gitu Cak ya. Pernah ya gitu. Jadi gambar hoax seperti itu ya. Iya. Dawar ya. Iya. Terus ada hoax, ada pernah hoax apa lagi nih gitu itu yang istilahnya mungkin paling waduh gitu itu, atau hoax gimana gitu itu. Mungkin di situ kecelakaan ternyata bukan kecelakaan atau apa, pernah juga enggak? Nah, biasanya itu memang nyata. Kalau dibandingkan yang ada TKP kenyataan dan hoak, itu banyak yang nyata. Temenane. Iya. Ya. Jadi hoaknya itu kecil sekali. Iya. Ya itu. Makanya itu saya ini walaupun hoak, walaupun ada, saya juga berterima kasih. Oke, sudah mempercayakan istilahnya ngabari Cak Zainal gitu ya. Ya itu. Oh, seperti itu. Jadi kita nggak marah. Jadi yang memberi hoak nggak apa-apa, kita nggak marah. Biar nanti ada balasannya sendiri lah. Bukan rezeki saya. Oh, bukan rezeki saya. Iya. Kenapa kok ngomong-ngomong dari tadi ngomong rezeki dan sebagainya itu kenapa nih Cak? Kalau boleh tahu. Benar ya, saya potong juga nih. Kalau ngomong rezeki, seorang relawan itu kan juga istilahnya kalau yang saya tahu kan nggak dibayar tuh Cak, bener nggak dibayar ya? Tidak. Enggak ya. Relawan jadi tulis dari hati ya Cak ya. Iya. Gitu itu. Iya. Lah terus hal seperti itu apakah nggak jadi ngedon buat Cak Zainal untuk menjalani hari sebagai seorang relawan gitu itu nggak jadi ngedrop ya? Enggak. Ngedrop? Enggak. Ngedon gitu loh, aku gak dibayar, aku segini. Oh tidak. Enggak. Tidak. Karena murni dari tulus dari hati Cak Zainal. Iya. Okay. Begini, relawan seperti kita loh ya. Iya. Rezeki itu ada saja. Ada saja. Walaupun saya tidak dibayar. Nggih. Tapi manusia itu tidak sama. Iya. Ada yang luman, sampean mengerti luman? Nggih, leres. Baik hati lah. Oh, iya. Gitu. Ya itulah rezekinya Cak Zainal sebagai seorang relawan itu dari ada yang istilahnya menyumbang donasi seperti itu Cak ya. Luman. Saya dipanggil, Pak Zainal sini. Iya. Ternyata amplop. Ya itu. Iya. Saya tiap hari pakai seragam kok. Iya. Nggak pernah lepas. Iya. Saya enak-enak pakai sepeda motor, juga ada yang memberhentikan. Pak Zainal, berhenti dulu. Oh siap. Nggak taunya saya dikasih uang. Oke, alhamdulillah. Terus saya ini kalau nggak diterima bagaimana? Iya. Ya. Pemberian Cak Zainal. Iya. Nggak boleh menolak pemberian. Iya, ya itu. Jadi ada itu orang yang mengatakan kalau diberi orang harus diterima, itu rezeki. Rezeki, leres. Yang penting tidak minta. Benar. Katanya begitu. Oke. Tapi sepeda motor saya itu kalau banyak habis, saya minta Pak Kapolres. Oh gitu. Iya, Kak Popo lek cuman ban, aman itu. Kan banyak habis ya. Oke. Oh gitu. Iya. Ya, pastilah di balik dari suatu kebaikan itu pasti akan ada hikmahnya. Iya. Benar gitu gak ya? Rezeki itu pasti akan mengikuti gitu. Ya itulah. Oke. Jangan takut, jangan minder jadi relawan karena masalah ekonomi. Ya. Kalau memang kepingin ekonominya banyak, ya kamu berjualan atau dagang. Iya, bener Cak Zainal. Relawan kalau boleh tahu, Cak Zainal selain jadi relawan itu tadi jual es jus es degan ya? Iya. Oh, kesehariannya. Terus kalau ada evakuasi gitu itu ditinggal? Dulu begini,
saya kasih tulisan di warung saya. Yeah. Mohon maaf para pelanggan, kalau ada TKP, warung saya tutup, saya berangkat evakuasi. Oh ngono. Iya. Berarti gak tambahi juku-juku dhewe gawe dhewe ngono kae ya. Saya lagi evakuasi. Iya. Juku-juku dhewe ngono kok lebono kayak duwe. Jadi warung saya itu saya tulisi. Mereka udah pada tahu lah ya. Setiap pelanggan saya minum di situ itu sudah ngerti. Udah ngerti. Dengan ini kegiatan kita. Saya kalau ada telepon gitu banyak yang pelanggan minum-minum itu. Halo, siap. Loh, wah no TKP. Orang-orang itu sudah mengerti yang beli-beli. Wah, iki kan budal. Saya nggak minta bayaran gitu ndak. Okay. Ya mohon maaf saya mau berangkat. Sampean pokoknya saya tutup. Iya. Sampean uang tidak usah dipikirkan, Pak. Iya. Sampean keluar dulu. Sampean mau minum di luar nggak apa-apa. Dia sudah mengerti. Uangnya itu nanti di luar itu sama gelasnya. Uangnya dimasukkan gelas. Jadi saya datang uangnya sudah ada di dalam gelas. Oh gitu. Ya. Aduh, jadi benar-benar ada telepon saat itu juga Cak Zainal juga langsung meluncur. Meskipun lagi ada konsumen yang minum es degan di tempatnya Cak Zainal. Iya. Iya. Gitu. Jadi ngono yuk tegane gak diangkuti mbek wong-wong ngono. Saya wis gak apa-apa Cak Zainal budal-budal Cak Zainal. Moro balik tegane ilang kabeh. Saya tutup dulu. Oh, ditutup dulu. Iya, ditutup. Orangnya di luar. Gelasnya di bawah. Nah, di luar ada meja. Ya. Nanti habis minum gelasnya ditaruh di meja. Uangnya ya ditaruh di situ. Ya Allah. Ya. Terus gini, lah setelah pulang dari evakuasi itu, besoknya itu es degan saya itu tambah laris. Nah itu dia. Berarti ya itu tadi rezeki ngalir ya. Dia tanya, besoknya mesti tanya, melihatkan di media, di TV-TV. Ada yang gini, Pak Zainal, apa? Kemarin sampean njukoi iku nang ndi sing nulung wong. Lho sampean ono ndi? Nok TV. Ya sih iku ceritane saya begitu. Ada orang itu yang kalau saya habis evakuasi mesti minum di es degan saya dulu. Pengen terus ceritane ngene iku. Tak titeni mesti wong irene. Gak tuku es iki nek gak evakuasi. Ya itu trik loh Cak Zainal. Jadi Cak Zainal juga melayani cerita-cerita mistis, cerita-cerita tentang evakuasi. Lihat loh, bener loh Cak, itu bisa jadi strategi marketing juga loh Cak Zainal. Gitu. Oke, Cak Zainal, kalau di Mojokerto ini kalau boleh tahu ada relawan itu ada berapa sih? Ada banyakkah relawan itu tadi? Iya, makanya kan kalau setahunya Cak Zainal ada berapa sih? Gini loh Bang. Relawan itu berdasarkan SOP. Oke. Saya kembali lagi. Relawan apakah itu ada sertifikatnya atau apa gitu tuh? Enggak ada ya? Kalau di RBC ini ada sertifikat badan hukum. Oke. Terus lain-lainnya itu saya kurang mengerti. Banyak relawan itu. Oh banyak. Iya. Yang istilahnya kalau ngomong legalitasnya resmi bersertifikat gitu itu juga ada berapa, ada juga ya gitu. Iya. Ini relawan Birunya Cinta ada. Kalau lainnya saya nggak tahu. Kalau di Birunya Cinta sendiri cuman Cak Zainal seorang atau ada timnya? Ada temannya, ada. Saya ini juga bukan saya saja. Oh gitu. Kalau ada TKP yang datang, ya ada teman. Oke, ada berapa orang toh? Ada berapa orang kalau sekarang ini tinggal 5. 5. Iya. Oh gitu. 5. Semuanya tua-tua semuanya atau ada yang masih muda? Ada yang tua, ada yang muda. Lah mereka itu ya kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Oh gitu ya, iya. Karena memang mungkin ada kesibukan atau ada keperluan gitu ya. Gitu. Jadi seorang relawan itu juga kadang juga nggak harus istilahnya kalau seperti Cak Zainal mungkin aku harus berangkat gitu tuh. Jadi nggak diwajibkan untuk semuanya berlima ini harus berangkat semuanya nggak ya Cak Zainal ya. Gini ya, relawan kalau relawan saya ya RBC
relawan itu tidak harus. Kalau ada TKP, maksudnya tidak harus. Kamu harus berangkat ke TKP. Tidak. Oke. Dia itu di rumah sibuk apa kesibukannya yang lebih dipentingkan. Oke. Pentingkan dulu. Itu. Cuman ke TKP itu kalau dia nggak sibuk. Jadi ini yang perlu dipahami loh ya. Ya. Nanti relawan kok dikongkon terus. No omah kesibukane ono anake. Nah. Terus gak nyambut gawe tapi ya. Oke. Jadi relawan itu tidak harus. Kalau dia ada TKP, dia sibuk, perlukan kesibukanmu dulu. Oke. Cuman satu, jangan sok bohong. Oh gitu. Iya. Maksudnya bohong gimana? Bohong itu kan sudah karakter atau bagaimana ya? Gak sibuk diwara sibuk. Oh gitu. Iya. Ya. Istilahnya jujur lah ya. Iya. Seperti itu. Relawan itu sebetulnya kan dari hatinya. Ya, yang tulus dan paling dalam. Iya. Seperti itu. Lagu gitu. Gitu. Jadi relawan itu ada grup. Yang relawan kita ini, kita ada TKP, saya share di grup. Setelah di share di grup, mereka berangkat atau tidak, itu terserah. Karena sudah ada pemberitahuan, ada TKP. Yeah. Tapi saya harus berangkat. Lah mereka yang berangkat ya silakan, yang enggak ya kita enggak memaksa. Gitu loh. Kan relawan itu enggak harus. Nah itu judulnya. Oh gitu. Iya. Terus Cak Zainal, kalau di momen pandemik ini pasti kan Cak Zainal sebagai seorang relawan apakah juga menangani korban meninggal yang karena COVID? Apa juga menangani hal seperti itu? Oh iya. Kebetulan kita relawan Birunya Cinta ini dapat tugas penanganan COVID orang meninggal dunia di rumah sakit. Rumah sakit. Ya, terutama warga kota yang meninggal dunia di rumah sakit. Kita diberi tugas relawan ini sebagai pemakaman. Bukan pemulasaraan. Jadi pemakaman judulnya COVID gitu aja. Prosedur COVID ya. Iya. Prosedur COVID ya. Iya. Gitu. Kalau itu untuk pemakaman prosedur COVID itu penanganannya ada SOP juga ya? SOP juga ada. Iya. Apa aja SOP-nya? SOP-nya itu semua dari Dinas Kesehatan. SK dari Wali Kota. Kemudian ditujukan kepada Dinas Kesehatan yang menangani. Lah kita berarti relawan Birunya Cinta ikut di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Lah SOP-nya APD, sarung tangan, semprotan. Jadi sesudah semprotan ini sesudah apa sebelum? Itu kita ini kan Mas ngambil mayatnya itu kan di mobil jenazah ya. Itu disemprot dulu. Itu pasti udah petian Cak ya? Iya, dalam peti. Disemprot dulu. Setelah itu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan ditaruh di atas makam. Itu dikasih bambu 2. Nah, setelah di situ terus diturunkan. Setelah turun diadani kalau orang Islam. Setelah diadani terus dikubur. Udah gitu aja Cak. Ya, tapi sebelum pemakaman, sebelum menurunkan jenazah, sebelum ngambil peti di ambulan, kita harus berdoa dulu. Berdoa minta supaya kita tim pemakaman ini diberi keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mendoakan yang meninggal dunia diterima arwahnya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terus dikeluarkan, terus digotong, ya itu tadi di pemakaman. Kan seperti ini tuh Cak. Iya, digotong. Lah kita pakai APD SOP lengkap. Gitu itu Cak. Antara Cak Zainal menolong evakuasi mayat yang hancur, busuk dan sebagainya, sama pemakaman COVID gini ini lebih serem mana sih?
Bagi saya pribadi itu biasa saja. Biasa aja, nggak takut. Soalnya kan yang namanya virus COVID ini kan juga nggak kelihatan toh. Iya. Nah, kan beresiko juga. Nggak takut juga sama virus ya, Cak Zainal? Pribadi saya loh ya, saya memang tidak takut karena saya berpegangan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Hidup dan pray koreng Cak Zainal. Hidup dan mati Tuhan yang menentukan. Benar. Ini mohon dipahami. Yeah. Tapi penanganan COVID, semoga semuanya mengerti ya. Jangan ceroboh. Ya. Harus disemprot. Ya. Engko dumeane ae wis kebal terus sembrono. Itu nggak boleh. Tetap ya harus standar prosedur tadi Cak ya. Iya. Oke. Ternyata pembicaraan kita pada hari ini kelihatannya sudah akan berakhir ternyata Cak Zainal ya. Oh iya. Sampai gak kerasa gak kerasa Cak Zainal ya. Ya kesan dan kesan. Oke Cak Zainal, sedikit deh di pertanyaan pamungkas saya, kesan untuk sahabat Line News, pesan dan pesannya seorang relawan dari Cak Zainal, boleh monggo. Ya, ayo semua dulur-dulur ikut jadi relawan. Nanti bayarannya Gusti Allah yang bayar, insya Allah ya. Ya itu kesan dan kesannya. Oke. Gusti Allah yang bayar ya. Filosofi yang keren banget lah ya gitu. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Cak Zainal sudah sempat menyempatkan hadir di podcast kita hari ini. Semoga Cak Zainal selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan rezeki yang lancar seperti itu, dan pastinya Cak Zainal tetap semangat untuk mengevakuasi kejadian-kejadian yang ada di Mojokerto dan sekitarnya seperti itu. Baiklah, sahabat Line News, kelihatannya kita akan berakhir saat ini juga ya untuk pembicaraan kita. Aduh, sampai bingung kape aku gitu. Kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya di Line News Today, referensi informasi terkini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.